Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1559 Setan Surgawi muncul 5. Ledakan, ledakan, ledakan. Di sebelah patung raksasa di reruntuhan kerajaan dewa, suara tabrakan yang mengerikan terdengar dalam radius beberapa ratus kilometer. Lebih dari 20 ahli di tingkat ketujuh dari alam tembus menyerang cakar naga raksasa. Tanda seru, tanda seru. Serangan kuat mendarat di cakar naga tetapi tidak menyebabkan banyak kerusakan. Berdengung. Pada saat ini, Wang Xian mengendalikan cakar naga raksasa dan menyerbu seniman bela diri kosong tingkat 7 yang berwawasan luas. Sial, cakar yang kokoh. Kemampuan supranatural macam apa ini? Wajah seorang penatua berjubah hitam di tingkat 7 seniman bela diri kosong yang berwawasan menjadi pucat pasi. Mereka mengira akan mudah membunuh seseorang dengan level yang sama dengan lebih dari 20 orang menyerangnya. Namun, mereka tidak menyangka serangan lawan akan begitu mengerikan. Ya dewa, monster macam apa ini? Ini benar-benar bertarung dengan lebih dari 20 ahli dari tingkat ketujuh dari tingkat kekosongan yang mendalam. Makhluk ini sangat menakutkan. Cakar iblis itu terlalu abnormal. Di sekitarnya, semua orang melihat pertempuran meletus di sini, terutama cakar naga yang berukuran 2 kilometer. Itu sangat menarik perhatian di seluruh langit. Semua orang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Makhluk yang bisa bertarung melawan lebih dari 20 makhluk interpretasi kekosongan tingkat ketujuh. Ini pasti eksistensi di tingkat ke-8 dari alam interpretasi kosong. Aspek, mata iblis. Aspek, cahaya surga. Aspek, hukuman surga. Aspek, keturunan dewa guntur. Ketika mereka melihat cakar naga Wang Xian menyerang mereka sekali lagi, aura iblis yang menakutkan menyerang tubuh mereka. Semua ahli di level 7 dari alam tembus pandang memiliki ekspresi yang sangat serius. Mereka tahu bahwa mereka telah menghadapi lawan yang tangguh kali ini. Membunuh. Dia belum mencapai level 8 dari alam tembus pandang. Bunuh dia. Raungan marah terdengar. Satu demi satu, sesepuh berjubah hitam melemparkan idola Dharma mereka. Setiap idola Dharma seperti fenomena langit dan bumi. Di langit, mata iblis berwarna merah darah langsung berada di langit. Itu seperti iblis yang menakutkan yang mengintip ke dunia manusia. Seberkas cahaya surgawi menyapu ke arah cakar naga dari ketinggian 10.000 meter. Raksasa yang berukuran beberapa ribu meter memegang pedang panjang di tangannya dan menebas ke arah cakar naga. Ada juga seberkas petir biru langit yang mendatangkan malapetaka dalam radius beberapa ribu meter. Rentetan serangan diarahkan ke Wang Xian. Boom! Meledak. Wang Xian mengangkat cakar naganya dan menyerang semua idola Dharma di langit. Dia menggunakan kerajaan naga di telapak tangannya untuk melawan lebih dari 20 idola Dharma yang kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, energi destruktif meluncur dalam radius 10 km. Fluktuasi energi yang mengerikan berdampak pada radius 20 km. Ini buruk. Melihat dampak energi yang menakutkan di sekitarnya, wajah pembangkit tenaga listrik di tingkat ketujuh dari alam tembus pandang menjadi merah. Aliran energi menyebar di sekitar mereka, menghalangi dampak dari berbagai energi. Meledak. Cakar naga Wang Xian menyerang area seluas 2 km di bawah. Energi gelap tak terbatas menyapu ke bawah. Tidak bagus, kabur. Lebih dari 20 ahli dari alam tembus pandang tingkat ketujuh melihat cakar naga yang menutupi langit dan bumi, melarikan diri ketakutan. Dewaku, sudah lama sejak pertempuran yang mengerikan terjadi. Lebih dari 20 ahli Void Tier 7 mengeroyok satu orang, dan pada akhirnya, mereka benar-benar ditekan. Pertempuran yang menghancurkan bumi menyebabkan semua orang di reruntuhan kerajaan mengalihkan pandangan mereka. Di depan danau hitam besar beberapa ratus kilometer jauhnya, banyak faksi dan ahli yang kuat menatap ke tengah danau dengan tatapan tajam. Namun, ketika suara pertempuran yang mengerikan datang dari jauh, semua orang buru-buru melihat ke arah itu. Bagaimana situasinya? Di arah itu, setidaknya ada sekelompok ahli tingkat kekosongan tingkat ketujuh yang bertarung. Benda apa itu? Cakar yang sangat besar, apakah itu idola Dharma? Sungguh cakar iblis yang menakutkan. Semua ahli yang berkumpul di sini semuanya adalah ahli tingkat atas di wilayah yang luas. Ketika mereka melihat ke kejauhan, samar-samar mereka bisa melihat cakar iblis yang besar.
Kirim seseorang untuk memeriksa apakah ada harta karun. Kalau tidak, mengapa pertempuran yang mengerikan itu terjadi? Mata para ahli dari 3 negara adidaya berkilat saat mereka mengirim seseorang untuk memeriksanya. Beberapa pasukan tingkat pertama juga segera mengirim ahli mereka. Ah! Pada saat ini, di bawah cakar naga Wangxian, 4 teriakan putus asa terdengar. Cakar naga besar menghancurkan seniman bela diri kosong berwawasan 4 tingkat 7 yang tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Kekuatan penghancur kegelapan yang mengerikan langsung membunuh mereka. 4 tingkat 7 seniman bela diri batal meninggal. Apa? Kematian dari 4 tingkat 7 seniman bela diri batal menyebabkan 20 tingkat 7 seniman bela diri batal lainnya untuk menunjukkan ekspresi malu. Setengah dari mereka tersapu oleh energi gelap. Aura iblis yang menakutkan menyebabkan wajah mereka menjadi pucat. Terlalu kuat, terlalu kuat. Kami sebenarnya bukan tandingannya. Seorang tetua menelan ludah dan menatap cakar naga raksasa dengan ketakutan. Berlari. Beberapa pembangkit tenaga listrik tier 7 yang berwawasan luas mengungkapkan ekspresi ketakutan. Mereka berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Kamu ingin melarikan diri. Aku sudah mengatakannya, kalian semua harus mati. Wangxian menggerakkan cakar naganya. Di dalam cakar naga, rantai iblis setebal 2 meter merayap, membuat suara yang menusuk telinga. Rantai skala setan. Wangxian menyapu cakar naga di tangannya dan langsung menyerang seniman bela diri kekosongan level 7 yang berwawasan luas. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Artis bela diri kekosongan berwawasan level 7 melihat rantai skala iblis yang muncul di depannya dalam sekejap. Ekspresinya sangat jelek. Dia mengangkat pedang besar di tangannya dan menebas rantai sisik iblis dengan keras. Hualala. Namun, rantai sisik setan berguling dan menyapu ke arah tubuhnya. Rantai skala iblis yang panjangnya beberapa ribu meter dan setebal 1 meter, membawa kekuatan naga surgawi, menyapu tubuhnya. Pupupu. Batuk-batuk-batuk. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan rantai sisik setan memuntahkan seteguk besar darah, bercampur dengan organ dalam. Pakar tier 7 kekosongan kelima yang berwawasan luas telah jatuh. Membunuh. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa membunuhnya. Saat ini, jangan menahan diri. Salah satu ahli kekosongan tingkat 7 yang berwawasan melihat bahwa ahli yang melarikan diri telah terbunuh, dan ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Dia meraung keras, dan tubuhnya memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Turunnya Kaisar Radiant. Dia meraung. Pakar tier 7 kekosongan berwawasan lainnya juga mengungkapkan haus darah mereka, dan mata mereka mengungkapkan niat membunuh yang gila. Aspek, gerhana bulan. Aspek, Thunder Disk. Karena pihak lain tidak ingin mereka pergi, mereka akan membunuh mereka. Setiap orang dari mereka telah berjuang keluar dari tulang mereka. Aspek yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya menyerang Wangxian. Dunia Kepala Naga. Wangxian melihat aspek yang meliputi area seluas 10 km dan menyerangnya. Mata naganya dipenuhi darah. Itu mengangkat kepalanya dan kepala naga raksasa muncul. Tenggelamkan itu, Darkness. Dia membuka kepala naga raksasa dan kegelapan yang menakutkan menyerang semua idola Dharma. Bab 1560-1560 Iblis Surgawi muncul 6. Astaga, monster macam apa ini? Idola Dharma macam apa ini? Itu bisa membuat cakarnya tumbuh beberapa ribu meter, dan bahkan kepalanya. Sebenarnya ada 5 ahli ranah Void tipe 7 yang telah jatuh. Ini. Tanda seru. Di sekitarnya, semua orang melihat penampilan menakutkan dari kepala naga, dan para ahli di bawah ranah kekosongan mendalam tipe 7 dengan cepat mundur. Mereka mundur sekitar 20 km saat mereka melihat kepala naga raksasa itu dengan kaget. Apa-apaan monster ini? Ketika 20 pembangkit tenaga listrik yang tersisa dari tingkat ke-7 dari alam Sitraf melihat kepala naga yang berukuran beberapa ribu meter muncul di garis pandang mereka, semua orang memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Monster macam apa ini? Aura iblis yang menakutkan keluar dari mulut Wangxian dan menelan semua idola Dharma mereka. Mata naga, yang berukuran puluhan meter, terkunci pada seniman bela diri kosong tingkat ke-7 yang seperti semut. Menabrak. Pada saat ini, rantai sisik setan di tangan Wangxian bergerak. Banyak rantai gelap dengan duri tajam menyapu ke arah 27 seniman bela diri kekosongan berwawasan tingkat bawah di bawah. Pada saat ini, seniman bela diri kosong berwawasan tingkat 27 yang tersisa akhirnya panik.
Mata mereka menunjukkan jejak ketakutan, dan sosok mereka bergerak, dengan cepat bersembunyi di sekitarnya. Kami mengaku kalah, dan memberikan ketiga ramuan roh itu kepadamu. Kami tidak akan bertarung untuk mereka. Jika kita benar-benar bertarung dengan hidup kita, kamu juga tidak akan merasa baik. Salah satu ahli Void Tier 7 berteriak dengan wajah penuh ketakutan, ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah memusnahkan lawan mereka, namun mereka telah membunuh 5 ahli. Selain itu, rantai gelap yang menakutkan telah memblokir rute pelarian mereka. Karena aku sudah bergerak, aku tidak akan menyerah. Kamu mencari kematianmu sendiri. Wang Xian dipenuhi dengan niat membunuh. Karena kamu berani menyinggung Ling Jianer, kamu harus siap mati. Saat dia berbicara, kepala naga besar membuka mulutnya yang besar dan menyerang seniman bela diri kosong berwawasan tingkat 27. Pada saat yang sama, rantai sisik iblis dan cakar naga besar menyerang mereka pada saat bersamaan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami takut padamu? Dengan raungan marah dan terhina, nyala api pada salah satu seniman bela diri kekosongan tingkat ke-7 semakin intensif. Dia berubah menjadi raksasa api setinggi 2000 meter dan menyerang Wang Xian dengan tangan kosong. Mata seniman bela diri kosong berwawasan tingkat 19 ke-7 lainnya perlahan berubah menjadi merah darah. Masing-masing dilindungi oleh energi dan berubah menjadi raksasa yang berukuran beberapa ribu meter. His, pertempuran yang mengerikan. Apakah makhluk hitam itu ahli di tingkat ke-8 dari alam tembus pandang? Pada saat ini, para ahli dari berbagai faksi yang datang untuk memeriksa situasi di Danau Dewa Air Hitam melihat ke tengah pertempuran dengan keterkejutan di wajah mereka. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Itu adalah. Kedua tetua klan He memandangi kepala naga dan cakar naga yang menakutkan. Wajah mereka langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka melebarkan mata dan saling memandang. Wang Xian adalah teman He Yuan dari klan He, Wang Xian. Mereka sangat terkejut saat melihat pemuda itu berubah menjadi makhluk gelap yang menakutkan hari itu. Dia menghancurkan kota iblis kuno dan membunuh 7 master iblis. Sekarang, mereka bahkan lebih tercengang ketika melihatnya menghancurkan lebih dari 20 ahli dari tingkat ke-7 dari tingkat kekosongan Sitraf. Ini terlalu menakutkan. Apakah kamu tahu makhluk ini? Dua tetua dari satu-satunya sekte memandangi dua tetua klan dari klan He. Mereka mengangkat kepala sedikit dan bertanya dengan dingin. Ya, berbicara. Kedua tetua klan dari klan He agak ragu-ragu. Kedua tetua dari satu-satunya sekte dengan dingin melontarkan sepatah kata pun. Di sekitarnya, sekelompok faksi kuat dari wilayah yang luas melihat ke atas. Mata mereka berkedip-kedip dengan kilau. Menurut informasi yang kami terima dari klan He, makhluk ini adalah iblis langit. Dialah yang menghancurkan kota kuno para iblis. Kedua tetua klan mengertakkan gigi dan berkata langsung. Dihadapkan dengan pertanyaan kuat dari sekte tunggal, mereka tidak berani untuk tidak menjawab. Namun, mereka tidak mengungkapkan Wang Xian. Sky Demon, dia adalah Sky Demon. Teriakan kejutan keluar dari mulut para ahli dari kekuatan kelas 1 di sekitar mereka. Mereka melihat makhluk menakutkan di depan mereka, yang telah menghancurkan 20 ahli dari tingkat ke-7 dari tingkat kekosongan Sitraf. Dia adalah setan langit yang telah menghancurkan kekuatan yang mereka takuti. Dia seharusnya mencapai peringkat 8 ahli bela diri yang mendalam. Kalau tidak, dia tidak akan menghancurkan 20 peringkat 7 ahli bela diri yang mendalam. Seorang penatua dari Kekaisaran Wuji memandang ke tengah medan perang dengan acuh tak acuh, matanya berkedip-kedip. Kalian semua, datang ke sini. Pada saat ini, dua tetua dari satu-satunya sekte melihat ke kiri 5 km jauhnya dan memerintahkan orang-orang berjubah hitam di sekitarnya. Ketika orang-orang berjubah hitam mendengar perintah para ahli sekte Solitaire, ketakutan muncul di wajah mereka. Mereka buru-buru terbang dan berteriak ketakutan, "Tuan! Mengapa mereka berkelahi?" Seorang sesepuh dari sekte Solitaire menatap medan perang dan bertanya dengan binar di matanya. Melaporkan kepada Tuan, itu karena rumput jantung pedang 3 level 8. Sekelompok orang berjubah hitam buru-buru menjawab. Rumput jantung 3 pedang. Orang-orang di sekitarnya tertegun sekali lagi. Meskipun 3 rumput hati pedang interpretasi kekosongan tingkat 8 sangat berharga, itu tidak cukup untuk menyebabkan begitu banyak ahli bertarung sampai mati. Faktanya,
Bahkan ahli interpretasi kekosongan level 7 tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk ini. Ini, 3 level 8 Void interpretasi pedang hati rumput. Bagaimana mereka bisa bertarung sampai mati untuk 3 rumput hati pedang interpretasi kosong tingkat 8? Wajah sesepuh dari Sekte Solipsistik menjadi dingin saat dia bertanya kepada mereka dengan wajah berat. Tuan, itu benar. Itu, sosok yang tiba-tiba muncul itu berkata untuk tidak memprovokasi saya, dan Master Interpretasi kosong tingkat 7 lainnya ingin membunuhnya. Pada akhirnya, mereka berakhir seperti ini. Begitu seseorang ingin melarikan diri, dia akan langsung menghentikan mereka, tidak membiarkan mereka melarikan diri sama sekali. Merasakan kekuatan kedua tetua itu, sekelompok pria berjubah hitam dengan cepat membungkuk dan berkata dengan suara bergetar. Tidak membiarkan siapapun melarikan diri. Murid kedua tetua itu menyempit, menunjukkan sedikit keterkejutan. Hanya untuk 3 rumput hati pedang, hanya karena 20 atau lebih ahli kekosongan tingkat 7 ingin membunuhnya, iblis langit ini tidak membiarkan siapapun melarikan diri. Iblis langit ini terlalu gila. Hanya untuk 3 rumput hati pedang, dia ingin membunuh lebih dari 20 ahli kekosongan tingkat 7 yang berwawasan. Ini, membunuh adalah kebiasaan. Tidak lama setelah dia menghancurkan kota iblis kuno, dia ingin membunuh lebih dari 20 ahli kekosongan tier 7 yang berwawasan hari ini. Seperti yang diharapkan dari iblis langit, iblis. Jika saya iblis, tidak ada iblis di dunia ini. Memang benar bahwa untuk 3 rumput roh, dia ingin membunuh lebih dari 20 ahli tingkat 7 yang berwawasan luas. Dia hanyalah orang gila. Yang terbaik adalah tidak memprovokasi orang seperti itu. Kita tidak bisa memprovokasi setan langit ini. Jika tidak, kita akan berada dalam masalah besar. Pasukan tingkat pertama di wilayah yang luas memandang ke depan, wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat sosok gelap yang sangat besar. Kekuatan iblis benar-benar tak terkalahkan di dunia. Semua pasukan kelas 1 telah memutuskan bahwa mereka sama sekali tidak dapat memprovokasi orang gila seperti itu. Bahkan 3 kekuatan super besar merasakan sedikit ketakutan di hati mereka saat mereka melihat iblis langit ini. Mereka tidak takut pada lawan yang kuat, tetapi takut pada orang gila seperti ini yang tidak peduli dengan nyawa mereka. Bab 1561 Setan Surgawi tahun 1561 muncul 7. Ah! Pada saat ini, teriakan terdengar dari tengah. Aku tidak mau, aku tidak mau. Mengapa Anda membunuh mereka semua? Tanda seru, sebuah suara yang dipenuhi dengan keengganan dan ketakutan datang dari dalam. Di tengah rantai besar, cakar naga dan kepala naga yang menakutkan menyerang raksasa api, raksasa cahaya, dan bayangan gelap yang menakutkan. Setiap serangan merusak. Dengan Black Dragon Pearl dari tingkat ke-8 Sitraf, kekuatan Wang Xian setara dengan pembangkit tenaga listrik tingkat 8 Sitraf yang lebih lemah. Menghadapi lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik tingkat 7 tembus pandang, dia benar-benar dapat menghancurkan mereka. Bahkan, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Teriakan kesakitan terdengar saat pembangkit tenaga listrik tingkat ke-7 Sitraf jatuh satu demi satu. Artis bela diri kosong berwawasan tingkat ke-7, seniman bela diri kosong berwawasan tingkat ke-7 yang dapat membangun kekuatan kelas 2. Sekarang, mereka benar-benar jatuh satu per satu. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, tidak ada begitu banyak seniman bela diri kosong berwawasan tingkat ke-7 yang telah jatuh. Semua ini karena 3 ramuan roh pedang. Jika mereka mengatakannya dengan lantang, semua orang mungkin tidak akan mempercayainya. Tapi dia adalah iblis langit, jadi itu mungkin. Karena ini adalah iblis yang paling kuat dan menakutkan di wilayah yang luas. Ling Jianer berdiri dengan linglung saat dia menyaksikan pertempuran dari jauh. Setiap kematian ahli tingkat kekosongan tingkat ke-7 yang mendalam menyebabkan jantungnya berdetak kencang. Matanya berkedip dengan cahaya khusus saat dia melihat makhluk yang menakutkan dan agung itu. Dia tahu bahwa dia tidak melakukannya untuk rumput roh pedang di tangannya. Dia melakukannya untuk menyelamatkannya. Siapa dia? Apa hubungannya dengan pendeta Wang itu? Mengapa kedua sosok itu begitu akrab? Pertanyaan muncul di benak Ling Jianer. Dia memikirkan pertama kali dia bertemu pendeta Wang itu. Dia memikirkan patung yang muncul di depan pintunya setiap hari. Matanya sedikit hilang. Bing Jianer, Ling Jianer, Ayah, Wang Xian. Nama-nama melintas di benaknya satu per satu. Ah! Pada saat ini,
jeritan terakhir terdengar. Pakar ke-25 dari tingkat ke-7 dari alam Sitraf telah meninggal. Mata naga Wang Xian memindai mayat di bawahnya dengan dingin tanpa emosi. Dia menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi manusia. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan semua mayat ke dalam cincin interspatialnya. Wang Xian melihat ke kiri dan menatap para ahli dari berbagai kekuatan di area yang luas. Mereka yang memprovokasi saya akan mati. Dia berkata dengan samar. Sosoknya melintas dan menghilang ke dalam kehampaan. Iblis langit ini benar-benar sombong. Ketika lelaki tua dari sekte solipsistik mendengar kata-kata Wang Xian, sedikit rasa dingin muncul di wajahnya. Kembali. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Sekte solipsistik tidak mau memprovokasi orang gila seperti itu tanpa alasan. Pembangkit tenaga lainnya dari faksi lain juga kembali diam-diam dan melaporkan apa yang terjadi di sini. Itu terlalu menakutkan. Orang itu terlalu menakutkan. Ya Tuhan. Dia membunuh sesepuh klan kita hanya karena perselisihan. Ini. Orang itu terlalu brutal dan berdarah. Dia tidak meninggalkan satu pun hidup. Dia sebenarnya tidak membiarkan satu pun hidup. Melihat sosok Wang Xian menghilang, setiap orang yang berada lebih dari 20 km jauhnya dipenuhi dengan keheranan. Hanya karena 3 potong rumput hati pedang, 25 pembuat keputusan di tingkat ke-7 dari alam tembus pandang telah mati. Ini terlalu berdarah dan kejam. Ling Jian, berdiri di udara dengan bingung. Tubuhnya bergerak dan dia terbang keluar dengan cepat. Semua orang di sekitar masih shock. Mereka tidak menyadari bahwa Ling Jianer telah pergi tanpa cedera dari awal hingga akhir. Satu pertempuran benar-benar menyebabkan cahaya dan kegelapan kehilangan keseimbangannya sebesar 20%. Wang Xian, yang bersembunyi di kehampaan dan mengikuti Ling Jianer, menggelengkan kepalanya perlahan. Butuh setidaknya setengah bulan bagi terang dan gelap untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Namun, levelku sudah bisa dinaikkan. Mata Wang Xian dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah menghancurkan kota iblis kuno, ramuan spiritual yang dia peroleh dari Taman Tirai Hitam, serta sumber daya di cincin interspatial dari 25 tingkat 7 seniman bela diri kosong yang berwawasan ini, sudah cukup untuk menaikkan levelnya satu tingkat. Bahkan ada beberapa sumber daya yang tersisa. Dia mengikuti Ling Jianer sampai ke halaman tempat dia tinggal. Apakah kamu masih ada? Tiba-tiba, Ling Jianer melihat sekeliling dan berteriak pelan. Ketika Wang Xian melihat Ling Jianer memanggilnya, dia sedikit terkejut. Ekspresi keraguan muncul di wajahnya. Aku benar-benar Ling Jianer. Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Ling Jianer mengungkapkan ekspresi kebingungan dan terus berteriak ke sekitarnya. Wang Xian sangat senang. Namun, dia ragu-ragu sejenak dan masih tidak menunjukkan dirinya. Dia tidak bisa membiarkan Ling Jianer berpikir bahwa dia adalah seorang voyeur. Selain itu, mengingat tahap kelupaan Ling Jian, saat ini, tidak akan mudah baginya untuk jatuh cinta lagi. Dia harus menunggu sebentar dan muncul ketika emosi Ling Jian, berada di puncaknya. Lalu, Wang Xian tersenyum dan menggerakkan tubuhnya, bersandar di sudut atap yang gelap. Ling Jianer berdiri di sana sebentar dan segera kembali ke kamarnya setelah menunggu tidak ada jawaban. Dia melihat rumput hati pedang di cincin interspatialnya dan linglung. Saatnya menaikkan levelku. Saat Wang Xian berbicara, dia mengeluarkan ramuan dan pil spiritual dari cincin interspatialnya dan melemparkannya ke mulutnya. Satu persatu, ramuan dan pil spiritual segera diubah menjadi kinaga. Jumlah yang membutuhkan kinaga dalam jumlah besar meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menembus level Anda. Karena Anda telah memahami aspek terkuat dari 5 elemen, penggilingan 5 elemen semakin memperkuat dan memperkuat tubuh naga Anda. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena memahami aspek Dharma, tubuh naga 10.000 li. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami aspeknya, Abyssal Dragon. Nama, Wang Xian. Ras, naga 5 elemen, antropomorfik. Level, Hollow 4 transformasi naga 3. Dragonglass, 23.311.276,4 miliar 10.000 miliar. Avatar, memerintah suku air di bawah levelnya. Pemakan kehidupan untuk mengekstrak Dragonglass. Kontrol 5 elemen. Kung Fu, transformasi naga. Avatar, jiwa, roh,
mata naga api terang dan gelap, nihilitas terang dan gelap, bayangan terang dan gelap, terang dan gelap. Faksimili, pabrik besar 5 elemen, negeri naga palem, dunia kepala naga, badan naga 10.000 mil, naga iblis abis. Istana Naga, tingkat 3. Anggota Istana Naga, 17.796. Terdengar suara retakan dari tubuh Wang Xian, dan energi yang kuat keluar dari tubuhnya. Dia berbaring di atap dengan mata terpejam saat dia merasakan informasi tentang peningkatannya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dengan peningkatan levelku, aku pasti bisa melawan atau bahkan membunuh pembangkit tenaga listrik di level 8 dari alam tembus pandang. Juga, apakah naga iblis abis itu adalah Dharma Idol tipe pemanggil? Wang Xian berpikir pada dirinya sendiri saat senyuman muncul di wajahnya. Dia yakin bahwa dia akan dapat menyelesaikan masalah Ling Jian, dengan segera. Tidak butuh waktu lama bagi terang dan gelap untuk menyatu. Ditambah dengan peningkatan kekuatannya, dia dalam suasana hati yang baik. Di dalam ruangan, Ling Jianer mengeluarkan rumput hati pedang dan mulai menyerapnya perlahan. Rumput spiritual dari tingkat ke-8 dari interpretasi kehampaan setara dengan pil obat dari tingkat ke-7 dari interpretasi kehampaan. Bagi seorang kultivator tingkat kedua dari interpretasi kehampaan, itu adalah harta yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Menumbuhkan prinsip pedang tak berperasaan setara dengan Ling Jian, yang memiliki warisan lengkap. Akan sangat mudah baginya untuk menerobos. Bab 156-2562 Orang Bijak Cahaya 1. Saudari Junior Jianer, Saudari Junior Jianer. Pada malam hari, sekelompok orang datang ke halaman Ling Jian, dan suara Bing Jing Huan terdengar. Di samping Bing Jing Huan adalah pemimpinnya, seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian seputih es. Di tengah pakaiannya tersulam seekor naga dari benua yang luar biasa. Tanda seru, Raja Kekaisaran Hati Es, serta Bing Jing Huan dan para pangeran dan putri lainnya, secara pribadi telah datang. Wajah mereka membawa jejak keingintahuan dan keterkejutan. Ketika mereka baru saja mengetahui tentang insiden darah yang terjadi karena 3 rumput Icehet di tangan Ling Jian, wajah Raja Icehet Empire penuh keterkejutan. Munculnya iblis langit, dan pembunuhan 25 ahli tier 7 yang berwawasan luas. Berita ini telah mengguncang seluruh wilayah yang luas, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. 25 peringkat 7 pakar interpretasi batal. Hanya ada 7 ahli interpretasi kekosongan peringkat 7 di seluruh kekaisaran Icehet. Namun, Sky Demon itu telah membunuh 25 dari mereka dalam waktu singkat. Semua ini karena rumput hati 3 pedang. Rumput hati pedang yang diperoleh Ling Jian, secara tidak sengaja di taman layar hitam. Ketika dia mengetahui bahwa Ling Jianer telah kembali ke kediamannya, Raja Kekaisaran Hati Es segera datang secara pribadi. Bing Jing Huan dan pangeran serta putri lainnya juga datang. Berderak. Di dalam kamar, Ling Jianer membuka matanya. Ketika dia mendengar suara-suara di luar, dia segera berdiri dan berjalan keluar dari pintu. Yang mulia, Pangeran ke-9. Ketika Ling Jianer melihat Raja Kerajaan Bingxin, Bing Jing Huan dan yang lainnya, dia langsung menyapa mereka. Saudari Junior, apakah kamu baik-baik saja? Bing Jing Huan menilai Ling Jianer dan bertanya dengan wajah penuh kejutan. Saya baik-baik saja. Ling Jianer menggelengkan kepalanya. Apakah iblis surgawi tidak menyakitimu? Seorang pangeran tidak bisa tidak bertanya. Tidak, dia membunuh kelompok ahli itu dan segera pergi. Ling Jianer menggelengkan kepalanya. Bagus kalau kau baik-baik saja. Iblis surgawi itu tidak membunuhmu. Ini keberuntunganmu, Jianer. Raja Bingxin perlahan menganggukkan kepalanya dan menatapnya dengan ragu. Rumput Icehet diambil oleh iblis surgawi. Tidak, Ling Jianer menyembunyikan sesuatu. Setelah Skyvian membunuh sekelompok ahli, dia segera pergi. Aku tidak tahu kenapa dia tidak meminta Sword Heart Grace dariku. Dia tidak mungkin memberitahu Raja Bingxin bahwa iblis langit muncul untuk menyelamatkannya. Skyvian ini memiliki kepribadian yang aneh. Bukan tidak mungkin baginya untuk meminta rumput hati pedang tanpa meminta Jian. Sebaiknya jangan memprovokasi iblis seperti itu. Raja Bingxin berkata dengan ekspresi muram. Munculnya Skyvian dan serangannya setelah menghancurkan kota iblis kuno. Kali ini, itu bahkan lebih mengejutkan daripada menghancurkan sejuta nyawa. Dengan satu gerakan, itu langsung membunuh 25 ahli tingkat 7 kekosongan yang mendalam.
Ini adalah total 25. Setidaknya 20 leluhur pasukan kelas 2 telah terbunuh. Kekuatan iblis seperti itu sudah cukup untuk menekan seluruh wilayah. Pada saat itu, Skyvian bahkan mengirim kabar kepada para ahli dari 3 kekuatan super dan kelas 1 yang telah menyerbu. Siapapun yang berani memprovokasi dia akan mati. Bisa dibayangkan betapa tak terkendalinya seluruh Skyvian itu. Namun, Skyvian ini datang pada waktu yang tepat. Jika bukan karena kemunculan Skyvian yang tiba-tiba, rumput hati pedang saudari junior Jian, akan direnggut oleh sekelompok orang itu. Nyawanya bahkan mungkin dalam bahaya. Bing Jinghuan berkata sambil tersenyum dari samping. Jianer, kamu dengan susah payah mendapatkan 3 rumput hati pedang. Anda dapat menyimpan 1 dan memberikan 2 lainnya kepada ayah. Raja Hati Es berkata kepada Ling Jian, baiklah. Ling Jianer ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia mengeluarkan 2 rumput hati pedang dari cincin interspatialnya dan menyerahkannya kepada Raja Hati Es. Baiklah. Jianer, jika Anda menginginkan sumber daya kultivasi apapun, beritahu saya secara langsung. Raja Bingxin berkata dengan gembira. 2 ramuan spiritual dari tingkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang dalam juga merupakan sumber daya kultivasi yang penting baginya. Ling Jianer mengangguk. Sekarang, Jianer, berkultivasi dengan baik. Dalam 10 hari atau lebih, satu-satunya sekte akan mengadakan kompetisi yang semuanya tentang Anda. Pada saat itu, Anda dapat berpartisipasi di dalamnya dan mengenal beberapa murid yang bangga dari satu-satunya sekte. Raja Bingxin berkata dengan senyum di wajahnya. Murid-murid yang bangga hanya dari sekteku. Ling Jianer sedikit mengangkat alisnya. Dia memikirkan adegan di mana 2 murid yang bangga hanya dari sekte saya, di atas dan di bawah langit, dipukuli dengan kejam di rumah besar kota Wuking. Pendeta Wang itu benar-benar tertutup dan sangat misterius. Dia mengerutkan bibirnya dan tiba-tiba berkata, Pendeta Wang. Kata-kata Ling Jian, menyebabkan Raja Bingxin sedikit terpana, sementara wajah Bing Jinghuan menjadi sedikit hitam. Pendeta Wang itu sangat kuat, tetapi mereka telah memprovokasi 2 favorit surga dari sekte kita. Tidak lama lagi orang itu akan dimusnahkan oleh sekte kita. Bing Jinghuan berkata dengan ekspresi tidak senang. Saat itu, Pendeta Wang juga menamparkan wajahnya. Secara khusus, pihak lain ingin mengejar Ling Jianer, yang membuatnya sangat marah. Pemuda itu sangat misterius. Raja Bingxin sedikit mengernyit. Namun, jika seorang pemuda tidak memiliki latar belakang apapun, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan anak-anak kebanggaan surga satu-satunya sekte. Kalian semua belajar dari Jianer dan berdebat satu sama lain. Ayah akan pergi dulu. Raja Bingxin mengucapkan beberapa kata sederhana kepada Ling Jianer sebelum pergi ke pangeran dan putri. Para pangeran dan putri bertanya pada Ling Jianer tentang iblis langit karena penasaran. Grup mengobrol total 1 jam sebelum pergi. Ling Jianer menghela nafas lega dan masuk ke kamar. Wang Xian bersandar di atap dan mulai menyeimbangkan terang dan gelap. Pada malam hari, sebuah pesan dikirim. Pemimpin sekte Ling telah tiba bersama Ao Jian dan Ao Yao. Setelah melihat Ling Jianer di dalam ruangan, sosok Wang Xian bergerak dan terbang langsung menuju pintu masuk reruntuhan kerajaan dewa. Raja Naga. Saat Wang Xian tiba, Ao Jian, Ao Yao, dan yang lainnya langsung menyapanya dengan hormat. Melaporkan kepada Raja Naga, ini adalah tempat tinggal sementara yang kami temukan di samping reruntuhan kerajaan surgawi. 2 pejabat sipil dari Istana Naga berjalan mendekat dan melapor ke Wang Xian. Wang Xian mengangguk dan menatap pemimpin sekte Ling. Maaf merepotkanmu, pemimpin sekte Ling. Tidak ada masalah. Adik laki-laki Wang Xian, Jianer, sekarang. Pemimpin sekte Ling menggelengkan kepalanya dan segera bertanya. Jian, baik-baik saja sekarang. Saya yakin bahwa saya dapat membawanya kembali segera. Wang Xian tersenyum pada pemimpin sekte Ling. Itu bagus. Pemimpin sekte Ling mengangguk sambil tersenyum. Selanjutnya, kita akan menetapkan markas kita di sini di reruntuhan kerajaan dewa. Kirim seseorang untuk menyelidiki dan lihat bagaimana kami bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Wang Xian berkata kepada Ao Jian dan Ao Yao serta 2 pejabat sipil Istana Naga. Itu Raja Naga. Semua orang mengangguk. Ao Yao, pergi dan lindungi Jianer. Diam-diam melindungi keselamatannya.
Segera laporkan kepadaku jika terjadi sesuatu. Wang Xian berkata kepada Ao Yao. Dengan kedatangan Ao Yao, dia tidak harus mengikuti Ling Jianer setiap saat. Dia hanya harus pergi dan melihat setiap pagi. Selanjutnya, dia harus membuat rencana untuk membangun pijakan di Istana Naga dan Kerajaan Naga dan Phoenix di masa depan. Bab 1563 Resi Cahaya 2. Keesokan paginya, Wang Xian berdiri di rumah tempat Ling Jianer tinggal. Melihatnya yang sedang duduk bersila di tempat tidur berkultivasi, dia melambaikan tangannya dan melemparkan kedua patung itu ke pintu masuk. Hanya ketika dia melihat Ling Jianer membuka pintu, mengambil dua patung di pintu masuk dan memasukkannya ke dalam cincin interspatialnya, dia tersenyum dan pergi. Tanda seru. Ao Yao bersembunyi di sekitarnya, melindunginya dalam kegelapan. Ling Jian, berdiri di halaman dan melihat sekeliling dengan bingung. Dia tidak menemukan jejak apapun. Ao Jian dan Ao Yao segera menemukan cara untuk mengumpulkan sumber daya dengan cepat. Mereka memburu binatang buas dan binatang buas gelap di reruntuhan kerajaan surgawi. Binatang hitam dan binatang iblis adalah sumber daya yang sangat besar untuk Istana Naga. Meskipun Istana Naga tidak ada di sini, mereka tidak dapat mengubahnya menjadi darah naga di kolam naga. Namun, mereka bisa mengawetkan mayat binatang buas dan binatang iblis. Sebagai pusat wilayah yang luas, hutan kerajaan surgawi sangat luas. Itu menempati area seluas lebih dari 100.000 kilometer. Ada banyak binatang buas dan binatang iblis yang hidup di dalamnya. Binatang buas dan binatang iblis yang kuat bahkan ditakuti oleh 3 negara adidaya. Ikan todak emas dan iblis aneh bisa berburu dan membunuh binatang buas dan binatang buas. Mereka bisa mengumpulkan mayat mereka dan membawanya ke Istana Naga untuk meningkatkan kekuatan mereka di masa depan. Selain mengunjungi Ling Jianer setiap hari, Wang Xian akan tinggal di kamarnya untuk menyeimbangkan atribut terang dan gelap. Semua pendeta yang bersinar, segera menuju ke depan Istana Kekaisaran Wuji. Kami, Kekaisaran Wuji, mengundang Anda. Semua pendeta yang bersinar, segera menuju ke depan Istana Kekaisaran Wuji. Kami, Kekaisaran Wuji, mengundang Anda. Pada pagi hari kelima, suara agung tiba-tiba bergema di langit di atas reruntuhan seluruh kerajaan dewa. Suara yang menakjubkan membawa nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi saat bergema di benak semua orang. Oh, apa yang sedang terjadi? Suara yang menakjubkan ini adalah suara leluhur Kekaisaran Wuji. Surga, mengapa sosok yang begitu kuat secara pribadi memerintahkan semua pendeta yang bersinar untuk berdiri di depan Istana Kekaisaran Wuji? Saat suara ini terdengar, semua orang di reruntuhan bangsa dewa sedikit gemetar. Bahkan 2 negara adidaya lainnya dan sekelompok pasukan kelas 1 melihat ke arah Kekaisaran Wuji dengan wajah penuh keterkejutan. Perintahkan semua imam yang bersinar di reruntuhan kerajaan surgawi, apakah Kekaisaran Wuji mengalami masalah? Beberapa ahli khawatir. Pergi, kami akan segera bergegas. Cepat, Patriark Kekaisaran Wuji sebenarnya secara pribadi memanggil kita untuk bergegas. Panggil semua pendeta dari kerajaan cahaya surgawi kita. Segera pergi dan hubungi Patriark kami. Ketika suara itu jatuh, semua orang terkejut. Semua pendeta yang bersinar di reruntuhan kerajaan dewa terkejut dan bergegas ke Kekaisaran Wuji. Perintah dari kerajaan Wuji begitu mendadak. Memanggil semua pendeta yang bersinar dengan tergesa-gesa berarti sesuatu yang besar telah terjadi. Bahkan kerajaan cahaya surgawi dengan tergesa-gesa memerintahkan semua pendeta kekaisaran yang bersinar dan bahkan patriark untuk pergi secara pribadi ketika mereka mendengar suara ini. Suara ini, itu seharusnya berasal dari pembangkit tenaga listrik di atas level 8 dari tahap interpretasi Void. Ketika Wang Xian mendengar suara ini, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Pembangkit tenaga di atas tingkat 8 dari tahap interpretasi kehampaan, pembangkit tenaga di tingkat 9 dari tahap penafsiran kehampaan, akan dianggap sebagai sosok terkemuka di wilayah yang luas. Mengapa sosok seperti itu begitu cemas? Melapor ke Raja Naga. Kami telah menerima kabar bahwa putra mahkota Kekaisaran Wuji, Kota Wuking, telah mengalami cedera serius di Taman Kasa Hitam. Sekarang, Kekaisaran Wuji telah memanggil semua pendeta yang bersinar untuk pergi dan merawatnya. Saat ini, seorang pejabat sipil Istana Naga masuk dan melapor ke Wang Xian. Kota Wuking telah mengalami cedera serius.
Wang Xian mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Itu Raja Naga. Cedera pastinya tidak diketahui. Pejabat sipil itu mengangguk dan berkata, tampaknya luka di kota Wuqing tidak ringan. Kalau tidak, nenek moyang kerajaan Wuji tidak akan terburu-buru. Wang Xian berpikir sendiri. Untuk kota Wuqing diangkat sebagai putra mahkota di usia yang begitu muda, itu menunjukkan betapa pentingnya kekaisaran Wuji menempatkannya padanya. Sekarang nyawa putra mahkota dalam bahaya, itu adalah masalah besar bagi seluruh kekaisaran Wuji. Wang Xian tidak pergi. Meskipun dia adalah seorang pendeta yang bersinar, dia tidak peduli dengan kekaisaran Wuji. Selain itu, tidak ada yang tahu bahwa dia ada di sini. Dengan kemampuan penyembunyiannya, bahkan jika kekaisaran Wuji menggunakan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak akan dapat menemukannya. Pada saat ini, di depan istana kekaisaran Wuji di reruntuhan negara dewa, jeritan kesakitan terdengar. Beberapa ratus ahli dari kekaisaran Wuji berdiri di samping seorang pemuda. Seluruh tubuh pemuda itu hitam pekat, memancarkan gelombang ki iblis yang menakutkan. Wajahnya agak terdistorsi dan jahat, dan wajah kiri dan kanannya sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Aku tidak bisa menahannya. Ada terlalu banyak jiwa kegelapan di tubuhnya. Lebih dari 10 jiwa kegelapan interpretasi kekosongan tingkat ke-6 memiliki kehidupan. Begitu saya ingin menyingkirkan mereka, mereka akan segera melahap kota King. Petik 2 tanda seru. Bagaimana Anda melindungi kota King? Seorang lelaki tua botak dengan pupil hitam meletakkan tangannya di tubuh kota Wuqing dan berteriak dengan marah. Patriark, kami pantas mati. Kami pantas mati. Kami tidak melindungi sumur putra mahkota. Di depan, lebih dari 10 tetua paruh baya berlutut di tanah ketakutan dan terus berbicara dengan lelaki tua itu. King Cheng ceroboh kali ini. Untuk mendapatkan buah hati kerudung hitam, dia menggunakan hati lingkaran hitam untuk menghadapi jiwa kegelapan. Pada akhirnya, dia tidak berhasil mendapatkan terlalu banyak jiwa kegelapan dan dilahap. Di samping tetua botak dengan mata hitam, seorang tetua yang memegang tongkat kegelapan mendesah. Kakak. Pada saat ini, sekelompok tokoh dengan cepat berjalan mendekat. Wu Qingyan dan Wu Qingyan, yang memimpin, dipenuhi dengan kecemasan. Ketika mereka melihat Wu Qingcheng terbaring kesakitan, ekspresi mereka berubah drastis. Jiwa kegelapan telah memasuki tubuhnya. Wu Qingyan melihat kondisi kakaknya dan terkejut. Leluhur tetua, kakak. Wu Qingyan berlari dan memanggil dengan cemas. Jiwa kegelapan telah memasuki tubuhnya. Leluhur tua tidak punya pilihan. Biarkan para Light Priest melihatnya terlebih dahulu. Tetua yang memegang tongkat gelap itu mengerutkan kening. Lebih dari 10 jiwa kegelapan. Dan semuanya berada di tingkat ke-6 dari tingkat kekosongan yang dalam. Ini. Wu Qingyan memandangi jiwa-jiwa kegelapan di tubuh kakaknya, dan ekspresinya sedikit berubah. Leluhur tetua, kakek, aku khawatir ini bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh pendeta cahaya biasa. Dia memandang leluhur dan kakek yang lebih tua, dan berkata dengan ekspresi yang sangat malu. Sebagai putri cahaya, kekuatannya tidak dianggap lemah di antara para pendeta yang bersinar. Dia sangat jelas tentang kondisi kakaknya saat ini. Sangat sulit untuk menghancurkan lebih dari 10 jiwa kegelapan tingkat kekosongan berwawasan tingkat 6. Nyatanya, dia merasa bahwa tuannya pun mungkin tidak dapat menyingkirkan mereka. Aku sudah mengirim orang untuk mengambil alih mereka. Biarkan para imam bercahaya lainnya melihatnya terlebih dahulu. Siapa tahu, mungkin ada jalan. Pria tua yang memegang tongkat kegelapan berkata dengan suara yang dalam. Mengumpulkan semua pendeta cahaya, mereka juga putus asa. Bab 1564 Santo Cahaya 3. Apa yang telah terjadi? Putra mahkota kota Wuqing telah diserang oleh jiwa kegelapan. Kumpulkan semua pendeta kita untuk menghadapinya. Apa maksudmu putra mahkota telah diserang oleh jiwa kegelapan? Tanda seru. Di depan istana dinasti Wuji, para pendeta dengan cepat bergegas mendekat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ribuan pendeta cahaya tiba. Ada pendeta dan transenden tingkat interpretasi kosong. Mereka semua berdiskusi dengan kaget. Semua pendeta yang bersinar, datang dan lihat bagaimana situasi putra mahkota kita harus diselesaikan. Seorang pria parubaya memandangi pendeta yang bersinar yang bergegas mendekat dan berkata dengan suara yang dalam. Ya,
Pendeta yang berseri-seri yang bergegas mendekat dengan cepat berjalan dengan ekspresi hormat. Di antara kalian, jika ada yang bisa menyembuhkan kota King, apa yang kalian inginkan? Apa yang akan diberikan kerajaan Wuji kami kepada Anda? Pada saat ini, sesepuh bermata hitam botak yang berdiri di tengah berkata dengan suara yang dalam dengan wajah tanpa ekspresi. Saya tidak berani, saya tidak berani. Yang rendahan ini pasti akan memberikan segalanya. Ketika semua pendeta yang bersinar mendengar kata-kata tetua bermata hitam botak itu, pupil mata mereka sedikit mengerut dan napas mereka menjadi lebih cepat saat mereka buru-buru berkata dengan keras. Biarkan aku melihatnya. Master Balai Medis Cahaya Surgawi segera berjalan mendekat dan tiba di depan putra mahkota kota Wuking. Invasi jiwa kegelapan. Ketika dia berjalan, dia langsung terkejut, dan ekspresinya menjadi serius. Jiwa kegelapan interpretasi kosong tingkat 6, dan sebenarnya ada lebih dari 10 dari mereka yang memasuki tubuhnya, desis. Dia berjalan ke sisi kota Wuking, dan bahkan sebelum dia mulai memeriksa, dia sudah bisa merasakan jiwa kegelapan tirani di tubuhnya. Ini menyebabkan ekspresinya menjadi sangat serius. Kekuatannya hanya berada di level 6 dari tingkat kekosongan yang dalam. Bahkan jika satu jiwa kegelapan memasuki tubuhnya, dia tidak akan bisa menghadapinya, apalagi ketika lebih dari selusin jiwa kegelapan terjerat bersama. Apa? Lebih dari selusin level 6 dari jiwa kegelapan tingkat kekosongan memasuki tubuhnya, ini. Ketika para pendeta cahaya di sekitarnya mendengar kata-kata guru Balai Cahaya Surgawi, wajah mereka menunjukkan ekspresi malu. Tak heran bahkan Patriark Dinasti Wuji pun tak bisa mengobati luka putra mahkota. Tidak heran dinasti Wuji akan memanggil semua pendeta yang bersinar dan berjanji untuk memberikan apapun yang mereka inginkan kepada siapapun yang dapat menyembuhkan mereka. Semua pendeta yang bersinar memiliki wajah yang sangat malu. Bahkan Master Divine Light Hall berdiri di sana, tidak dapat bergerak. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia pecahkan. Ketika Patriark Dinasti Wuji dan yang lainnya melihat bahwa semua pendeta yang bersinar tidak berdaya, ekspresi mereka menjadi sedikit canggung. Tuanku dari dinasti Wuji, semua pendeta yang bersinar dari dinasti cahaya surgawi kita telah tiba. Pada saat ini, sekelompok orang lain bergegas mendekat. Pemimpinnya adalah kaisar dari dinasti cahaya surgawi. Dia tidak berani sedikit pun lalai. Ketika dia melihat sesepuh bermata hitam botak, wajahnya menjadi lebih hormat. Tuanku, nenek moyang kita datang dari kerajaan cahaya surgawi sekarang. Dia melapor ke tetua botak bermata hitam itu. Ya saya tahu. Aku harus menyusahkanmu. Jika kekaisaran cahaya surgawi Anda dapat menyembuhkan kota King, kekaisaran Wuji kami pasti akan memberi Anda hadiah yang memuaskan. Tetua bermata hitam itu berkata langsung. Ya. Mata Raja Kerajaan Cahaya Surgawi berbinar, dan dia melihat ke belakang. Para pendeta dari Kerajaan Cahaya Surgawi segera berjalan mendekat. Di antara mereka adalah dua pendeta yang bersinar di tingkat ketujuh dari tingkat kekosongan wawasan. Putri Qingyan, putra mahkota kota Wuking adalah putra Light Tian Qingguang memandangi para ahli kekaisaran saat mereka berjalan. Dia berjalan ke sisi Putri Wu Qingyan dan bertanya dengan lembut. Lebih dari 10 jiwa kegelapan tingkat kekosongan wawasan tingkat ke-6 telah memasuki tubuh. Wu Qingyan berkata dengan cemas sambil terus menatap kakaknya. Apa? Tian Qingguang sedikit terkejut. Bahkan jika jiwa kegelapan tingkat transenden memasuki tubuh, itu masih membutuhkan seorang pendeta yang kuat untuk dapat menghadapinya. Penafsiran kosong tingkat 6. Ekspresinya sedikit serius. Sebagai anak cahaya, meskipun dia disebut sampah oleh pendeta Wang, dia masih memiliki kekuatan. Dia tahu kerasnya jiwa kegelapan yang memasuki tubuh. Di antara 100 orang yang telah dimasuki oleh jiwa kegelapan, tidak satu pun dari mereka yang dapat pulih. Dengan bantuan para ahli dari dinasti cahaya surgawi, mereka seharusnya bisa menyingkirkan jiwa kegelapan. Di belakang, semua pendeta cahaya dari reruntuhan kerajaan dewa bergegas mendekat. Ketika mereka mengetahui tentang luka putra mahkota kota Wuking, mereka semua sangat khusyuk. Ini, lebih dari selusin jiwa kegelapan memasuki tubuh putra mahkota tanpa kerusakan sedikit pun. Kecerdasan mereka tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Ini menyusahkan. Itu benar. Dengan kekuatan kami, akan sangat sulit bagi kami untuk menghadapi tingkat 6 kekosongan berwawasan jiwa kegelapan tingkat kegelapan 1 lawan 1. Pada saat ini,
Dua pendeta tingkat kekosongan tingkat 7 yang sedang memeriksa tubuh kota Wuking memiliki ekspresi yang sedikit malu. Kekuatan tempur para pendeta yang bersinar sangat lemah pada awalnya, dan mereka ingin memahami jiwa-jiwa kegelapan ini. Ini setara dengan bertarung dengan jiwa kegelapan di tubuh Wu Qingcheng. Mereka tidak bisa menghancurkan jiwa kegelapan tanpa melukai Wu Qingcheng. Jika kamu membutuhkan harta untuk membantumu, jangan ragu untuk mengatakannya. Orang-orang dari dinasti Wuji yang berdiri di samping melihat ekspresi serius mereka, dan ekspresi mereka tidak terlihat bagus saat mereka langsung mengatakannya. Dua pendeta bercahaya tier 7 yang berwawasan luas menarik napas dalam-dalam dan membungkuk. Kami tidak berdaya. Jiwa gelap putra mahkota terlalu lengkap. Ada lebih dari 10 dari mereka. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin nenek moyang cahaya pagi kita punya cara, kita benar-benar malu. Keduanya membungkuk dan menggelengkan kepala. Ini membuat wajah orang-orang kekaisaran Wuji menjadi jelek. Jika ada di antara kalian yang memiliki efek khusus dari resep rakyat, selama itu bermanfaat bagi kota Qing, beritahu kami dan kekaisaran Wuji tidak akan menganiaya kalian. Pria tua yang memegang tongkat gelap itu melirik ribuan pendeta cahaya dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Tidak ada yang percaya diri. Old Hu, kamu sepertinya telah memberitahuku bahwa pendeta Wang pernah menyelamatkan seorang pemuda yang diserang oleh jiwa kegelapan. Di antara para pendeta cahaya, Master of the Holy Medicine Shop bertanya pada Old Hu dengan suara rendah. Ya, dia menyelamatkan seorang pemuda yang diserang kegelapan, tapi, kami tidak tahu di mana pendeta Wang sekarang. Old Hu menggelengkan kepalanya dengan getir. Berdengung. Apa yang sedang terjadi? Saat mereka berdua selesai berbicara, orang-orang di depan mereka terdorong ke samping oleh kekuatan tak terlihat. Mereka sedikit terkejut dan dengan cepat melihat ke depan. Para pendeta cahaya yang telah dipindahkan juga terkejut. Kamu mengatakan bahwa seseorang merawat seorang pemuda yang diserang oleh kegelapan. Di mana orang itu? Di depan mereka, lebih dari selusin orang membuka jalan. Apa yang mereka lihat adalah tatapan bermartabat dari sesepuh bermata hitam botak. Keringat dingin muncul di dahi kepala Ola dan Hu tua. Melaporkan kepada tuanku, aula medis kami pernah memiliki pendeta misterius Wang yang menyembuhkan seorang pemuda, tapi, kami tidak tahu di mana pendeta Wang ini sekarang. Ketua Balai Pengobatan Suci dan Hu tua berlutut di tanah dengan panik dan berkata langsung. Pendeta Wang, orang sombong itu. Bab 1565 Santo Cahaya 4. Pendeta Wang. Saat pemilik toko obat suci mengucapkan 3 kata ini, orang-orang di sekitar tercengang. Nama pendeta Wang seperti guntur bagi semua pendeta cahaya dan bahkan beberapa pemuda di daerah yang luas itu. Tanda seru. Dia secara terbuka menghina putra cahaya sebagai sampah dan melemparkannya dari lantai 4. Lebih jauh, dia bahkan mengatakan bahwa putri cahaya adalah sampah. Selain itu, yang paling mengejutkan semua orang adalah bahwa pendeta Wang telah mempermalukan 2 favorit surga dari sekte solipsistik. Dia melukai mereka di tempat. Semua orang tahu kesombongan dan kekuatan yang dia perlihatkan. Jiwa kegelapan tingkat apa yang telah menyerang pemuda yang disembuhkan oleh pendeta Wang. Penatua bermata hitam botak mendengar keterkejutan dan diskusi orang-orang di sekitarnya dan sedikit mengangkat alisnya. Melaporkan kepada tuanku, itu harus berada di sekitar peringkat 1 atau peringkat 2 dari interpretasi kosong. Old Hu tidak berani menyembunyikan apapun dan buru-buru menjawab. Ketika tetua bermata hitam botak mendengar jawabannya, dia perlahan mengerutkan kening. Jelas, dia agak kecewa. Diserang oleh jiwa kegelapan peringkat 1 atau 2, kita juga memiliki kekuatan untuk menyembuhkannya. Benar, tidak terlalu sulit untuk menyingkirkan jiwa kegelapan yang telah merasuki kita. Beberapa pendeta yang telah memasuki peringkat ke-6 dari sekte kekosongan yang mendalam mendengar ini dan berkata dengan tenang. Orang itu telah menyinggung 2 favorit surga dari satu-satunya sekte di langit dan bumi. Dia mungkin sudah terbunuh dalam kegelapan. Ketika Tian Qingguang mendengar nama ini, dia berkata dengan ekspresi jahat. Terhadap orang yang berani menghinanya, dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabiknya. Seorang pemuda yang hanya bisa menyembuhkan jiwa kegelapan peringkat 1 atau peringkat 2 sama sekali tidak berguna. Mari kita tunggu leluhur cahaya fajar kita tiba duluan. Seorang pendeta jiwa kegelapan peringkat 7 Divine Light Dynasty berkata.
Semua pendeta cahaya di sekitarnya mengangguk setuju. Nenek moyang cahaya pagi bisa disebut sebagai leluhur seluruh dunia pendeta cahaya. Profesi Light Priest belum lahir sejak lama. Orang yang mengembangkannya dan terus mengembangkannya adalah leluhur cahaya pagi dinasti cahaya surgawi. Tidak ada yang bisa menolaknya dengan mengatakan bahwa dia adalah orang nomor satu di dunia kayu ringan. Leluhur, kakek, kita dapat menemukan pendeta Wang untuk mencobanya. Pada saat ini, Wu Qingyan dan Wu Qingyan saling memandang. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka berkata kepada sesepuh botak bermata hitam dan sesepuh memegang tongkat kegelapan. Hah! Tetua yang memegang tongkat kegelapan memandang mereka berdua dengan sedikit rasa ingin tahu. Ketika Tian Qingguang mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Putri Qingyan, pendeta Wang itu telah menghilang. Saya kira dia sudah dihancurkan. Di mana kita bisa menemukan orang mati? Katanya dengan ekspresi jelek. Mustahil. Dengan kekuatan dari dua favorit surga dari sekte kita di surga dan bumi, tidak mungkin untuk membunuhnya. Wu Qingyan menggelengkan kepalanya dengan pasti. Oh, Qingyan, pendeta Wang itu sangat kuat. Seorang tetua kekaisaran Wuji memandang Wu Qingyan dan bertanya. Sangat kuat. Adikku dan aku telah menyelidiki informasinya. Levelnya sama dengan pamanku. Dia bahkan belum berusia 30 tahun. Di bawah dorongannya, wilayah Liu Hai dipersatukan. Begitu dia tiba di wilayah yang luas, dia langsung menghancurkan kekuatan kelas 2, Sekte Pedang Atlas. Orang ini sangat misterius. Kontrolnya atas cahaya sangat tidak normal. Selama sekte kami tidak mengirim ahli bela diri tingkat 8 yang mendalam, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Wu Qingyan berkata kepada para tetua dan pakar kekaisaran Wuji dengan ekspresi muram. Apa? Namun, dua kata Wu Qingyan menyebabkan pria parubaya yang bertanya sebelumnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Para ahli di sekitar kekaisaran Wuji semuanya terkejut. Bahkan mata sesepuh bermata hitam berkepala botak itu sedikit menyipit. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Seorang ahli bela diri Void peringkat 7 yang bahkan belum berusia 30 tahun. Ini hanyalah berita yang mengejutkan. Wu Qingcheng, seorang murid luar biasa dari keluarga kekaisaran Wuji yang telah mereka temui 5.000 tahun yang lalu, saat ini berusia 50-an dan hanya berada di puncak peringkat 3 bela diri yang mendalam. Sekarang, keberadaan mengerikan seperti itu telah muncul. Bagaimana ini mungkin? Para pendeta yang bersinar di sekitarnya mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Tingkat ketujuh dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam, dia sebenarnya berada di tingkat ketujuh dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Tatapan Tian Qingguang bingung, tatapannya agak linglung. Tingkat ketujuh dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam, ini adalah tingkat ketujuh dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Ayahnya, Kaisar Kerajaan Cahaya Surgawi saat ini, hanya berada di tingkat ketujuh dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Namun, pemuda itu sebenarnya telah mencapai tingkat ketujuh dari alam hampa yang berwawasan. Pantas saja dia berani mengatakan bahwa Wu Qingyan adalah sampah. Dia tidak berani menghadapi dua favorit surga dari satu-satunya sekte. Orang ini, wajah Tian Qingguang sedikit bengkok. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, penuh keengganan. Qingyan, apakah kamu serius? Penatua yang memegang tongkat gelap memandang dengan wajah serius dan bertanya. Kakek, ini adalah berita yang diterima rumah gelap dinasti kita. Wu Qingyan mengangguk. Mata sesepuh yang memegang tongkat gelap itu berkedip-kedip, penuh dengan keheranan. Qingyan, apakah kamu tahu di mana pemuda itu? Panggil dia. Penatua botak dengan pupil hitam memandang Wu Qingyan dan berkata langsung. Aku tidak tahu. Wu Qingyan menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Kakak, apakah dia di klan He? He Yuan dari klan He memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Wu Qingyan mengerutkan kening dan bertanya. Aku tidak tahu apakah dia ada di klan He, tapi Ling Jianer dari dinasti Bingxin pasti bisa menemukannya. Mata Wu Qingyan berkedip saat dia berkata. Pendeta Wang itu datang ke daerah mereka yang luas untuk Ling Jianer, jadi Ling Jianer harus tahu di mana dia berada. Kirim seseorang ke klan He dan undang orang-orang klan He. Juga, pergilah ke dinasti Bingxin dan undang Ling Jianer itu ke sana. Penatua bermata hitam botak itu langsung memesan. Ya, Patriark. Beberapa ahli dari dinasti Wuji segera mengangguk dan dengan cepat terbang menuju klan He dan dinasti Bingxin. Ah, tepat pada saat ini,
tangisan sengsara kota Wuking terus terdengar. Wajahnya jahat seperti iblis, dan dia tampak sangat menakutkan. Semua orang dari Kekaisaran Wuji buru-buru menoleh, wajah mereka dipenuhi desahan dan ketidakberdayaan. Ketika leluhur cahaya pagi kita tiba, dia pasti akan mengusir jiwa kegelapan dari tubuh putra mahkota kota Wuking. Itu benar, leluhur cahaya pagi kita adalah pendeta bercahaya nomor 1. Meskipun bakat pendeta Wang yang bersinar itu luar biasa, kekuatannya yang sebenarnya masih jauh dari leluhur kita. Orang-orang dari dinasti Bingxin melirik para pendeta yang bersinar yang masih kaget dan berkata dengan ekspresi yang sedikit malu. Itu benar, meskipun pendeta Wang itu luar biasa, kekuatannya masih jauh dari nenek moyang kita. Tian Qingguang menggertakkan giginya dan berkata dengan tatapan tegas. Berdengung, Tuan Murid Kegelapan, Downlight telah datang untuk memberi hormat. Pada saat ini, seorang tetua yang dikelilingi oleh cahaya putih susu terbang dari cakrawala. Seolah-olah dia telah turun dari langit. Suara lembut menyebar ke seluruh bagian depan istana. Penatua memiliki kepala yang penuh dengan rambut putih, janggut, dan alis. Dia diselimuti cahaya dan tampak surgawi dan bermartabat. Dia memegang kocokan ekor kuda putih di tangannya dan terbang di depan sesepuh botak bermata hitam dari Kekaisaran Wuji. Dia memanggil dengan hormat. Bab 1566 Orang Bijak Cahaya 5. Salam, Morning Light Patriarch. Imam bercahaya dari dinasti cahaya surgawi, Morning Light Patriarch, tiba. Dia membungkuk dengan hormat kepada sesepuh botak bermata hitam, sementara pendeta lainnya yang bersinar membungkuk dengan hormat kepada Patriark Cahaya Pagi. Tanda seru. Sebagai eksistensi seperti Patriark dari dunia pendeta yang bersinar, semua pendeta yang bersinar harus membungkuk ketika mereka melihatnya. Cahaya Pagi, kekuatanmu telah meningkat sedikit lagi. Patriark mata gelap mengukur Cahaya Pagi dengan matanya yang seperti jurang, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Itu Tuhanku. Dia telah meningkat sedikit, mencapai puncak tingkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Morning Light Patriarch tersenyum. Tuan, cepat lihat saudaraku. Dia telah dirasuki oleh jiwa kegelapan. Wu Qingyan bergegas ketika dia melihat lelaki tua itu. Dia berkata dengan cemas. Jangan khawatir, Qingyan. Guru akan melakukan semua yang dia bisa untuk menyembuhkan putra mahkota kota Wuking. Nenek moyang cahaya fajar berkata dengan tekad di matanya. Karena Wu Qingyan, hubungan antara kerajaan cahaya surgawi dan kerajaan Wuji cukup baik. Kali ini, jika dia bisa menyembuhkan putra mahkota kota Wuking, hubungannya dengan kerajaan Wuji akan lebih dekat. Pada saat itu, selama kekaisaran Wuji ada, kerajaan cahaya surgawinya tidak akan mengalami bencana yang merusak. Saudara Cheng Wang, cepat lihat kota Qing. Tetua yang memegang tongkat gelap itu buru-buru menunjuk. Ya, nenek moyang Cheng Wang dengan hormat mengangguk padanya dan segera berjalan ke sisi kota Wuking. Nenek moyang, putra mahkota kota Wuking memiliki lebih dari 10 interpretasi kosong tingkat 6 jiwa gelap memasuki tubuhnya. Ini sangat merepotkan. Beberapa ahli dari dinasti Bingxin, Tian Qingguang, dan yang lainnya segera berjalan mendekat dan berbisik. Nenek moyang Cheng Wang mengangguk, dan pandangannya menyapu kota Wuking, mengungkapkan sedikit kesungguhan. Nenek moyang, orang-orang klan He telah tiba. Nenek moyang, orang-orang dinasti Bingxin telah tiba. Pada saat ini, dua suara datang dari samping. Di belakang dua pria parubaya itu adalah klan He dan orang-orang dinasti Bingxin. Bahkan Raja Bingxin telah bergegas. Para ahli dari dinasti Wuji memanggil mereka, dan mereka tidak berani lalai sedikit pun. Kami memberi hormat kepada Patriark Dark Eye. Semua orang memandangi sesepuh bermata hitam botak itu dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka langsung membungkuk hormat. Mata gelap Patriark perlahan mengangguk. Dia klan, apakah kamu tahu di mana pemuda bernama Pendeta Wang itu berada? Penatua yang memegang tongkat gelap memandang klan He dan bertanya. Anggota klan He sedikit terpana. He Yuan, yang berdiri di samping seorang tetua, terkejut. Dia ragu-ragu sejenak dan mengambil langkah maju. Senior, bolehkah saya tahu mengapa Anda mencari Pendeta Wang? He Yuan, kamu tidak perlu khawatir. Kami tidak memiliki niat buruk. Saat ini, saudaraku telah diserang oleh jiwa kegelapan. Saya mendengar bahwa Pendeta Wang telah menyembuhkan seorang pemuda yang diserang oleh kegelapan, jadi saya membawanya ke sini.
Wu Qingyan memandang He Yuan dan berkata langsung. Melapor ke senior, Putri Qingyan. Sejujurnya, saya belum pernah melihat saudara laki-laki saya itu sejak dia meninggalkan rumah putra mahkota di kota Wuqing. Ketika dia Yuan mendengar kata-kata Wu Qingyan, dia mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan dan segera berkata. Kamu tidak tahu. Anda tidak dapat menemukan di mana dia tinggal. Wu Qingyan mengerutkan kening. He Yuan tidak berani menyembunyikan apapun. He Yuan menggelengkan kepalanya. Nona Lingjianer, apakah Anda tahu di mana pendeta Wang saat ini? Wu Qingyan menoleh dan melihat ke arah lokasi Kekaisaran Bingxin. Tatapannya tertuju pada Lingjianer yang berada di samping. Melihat tatapan Wu Qingyan, Raja Bingxin sedikit terpana. Putri Qingyan, putri angkatku ini bernama Bingjian, Saya rasa dia tidak mengenal pendeta Wang itu. Dia buru-buru menjawab. Lingjianer juga memandang Wu Qingyan dengan cemberut. Jelas bahwa kata-kata, Lingjian, telah membuatnya sedikit bingung. Wanita ini memang bernama Lingjian, Pendeta Wang itu sudah lama mencarinya. Nona Lingjianer, apakah Anda tahu di mana pendeta Wang sekarang? Wu Qingyan memandang Lingjian, dan terus bertanya. Ini, Lingjianer merasa sedikit linglung saat memikirkan patung yang ditempatkan di pintu masuk setiap hari. Dia merasa pihak lain mungkin tidak jauh darinya, tetapi dia tidak tahu persis di mana pihak lain itu berada. Bing Jinghuan, yang berada di samping, sedikit mengepalkan tinjunya saat menatap Lingjianer. Aku juga tidak tahu di mana dia. Lingjianer menggelengkan kepalanya. Wu Qingyan mengerutkan kening saat mendengar jawabannya. Qingyan, pendeta Wang itu datang ke wilayah yang luas dari jarak ratusan ribu mil untuk mencari wanita ini. Pada saat ini, sesepuh yang memegang tongkat kegelapan bertanya dengan lemah. Ya, kakek, aku datang untuk mencarinya. Saya pikir dia harus tahu. Wu Qingyan mengangguk. Itu sederhana. Tetua yang memegang tongkat kegelapan mengangguk dan membuka mulutnya sedikit. Pendeta Wang, Nona Lingjian, ini bersama kita. Silakan datang. Sebuah suara tiba-tiba bergema di seluruh wilayah reruntuhan kerajaan dewa. Semua orang bisa mendengar kata-kata penatua. Kata-katanya membuat Lingjianer sedikit mengernyit. Sebuah kalimat sederhana dari Kekaisaran Wuji mengungkapkan betapa sombongnya mereka. Sangat mudah untuk memberitahu Wang Xian bahwa karena Lingjianer bersama mereka, yang terbaik adalah dia datang. Meskipun nadanya tidak terlalu keras, itu dipenuhi dengan ancaman samar. Siapa pendeta Wang itu? Namun, pada saat ini, nenek moyang Cheng Wang, yang berdiri di samping kota Wuqing, tiba-tiba mengangkat alisnya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Tuan, ini adalah seorang pemuda dengan kekuatan yang luar biasa. Dia memiliki kekuatan tingkat ke-7 dari tahap bela diri yang sangat kosong. Wu Qingyan segera menjawab. Oh, basis kultivasi dari tingkat ke-7 dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Leluhur besar Chen Guang sedikit terkejut. Nenek moyang agung, pria itu sangat sombong. Saat itu, dia tidak hanya mengatakan bahwa putra cahaya adalah sampah, tetapi dia juga mengatakan bahwa putri-putri Qingyan adalah sampah. Dia sangat sombong. Tian Qingguang, yang berada di samping, langsung berkata dengan ekspresi malu. Oh, dia benar-benar memanggil sampah Qingyan dan Qingguang. Saya ingin melihat seberapa mampu dia. Patriark Cheng Wang sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan, dia memang kuat. Wu Qingyan melirik Tian Qingguang dan berkata dengan acuh tak acuh. Hehe, meski dia kuat, dia tidak berhak memanggilku murid kesayangan Cheng Wang. Nenek moyang cahaya pagi mengelus kepala Wu Qingyan dan berkata dengan dingin. Itu benar, orang itu memang sedikit sombong. HMPH. Wu Qingyan tersenyum pada tuannya. Dia memanggil Wang Xian karena dia ingin mencobanya. Di dalam hatinya, pendeta yang bersinar paling kuat adalah tuannya. Pada saat ini, Wang Xian, yang sedang duduk bersila di ruangan untuk menyeimbangkan terang dan gelap, membuka matanya saat mendengar suara ini. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. Kenapa kamu mencariku? Wang Xian sedikit mengernyit. Namun, dia tidak ragu. Dia segera berdiri dan terbang menuju depan istana kerajaan Wuji. Raja Naga, Ratu Naga dipanggil oleh Kekaisaran Wuji untuk mencarimu. Dia mungkin ingin kamu menyelamatkan putra mahkota mereka. Suara Ao Yao terdengar saat Wang Xian memasuki wilayah Kekaisaran Wuji.
Dia menganggukkan kepalanya perlahan dan melihat ke tempat di mana para pendeta yang bersinar berkumpul. Semua pusat kekuatan Kekaisaran Wuji, undangan Anda benar-benar sesuatu yang baru. Bab 1567-1567 Santo Cahaya 6. Para ahli dari Kekaisaran Wuji, undangan Anda benar-benar sesuatu yang baru. Suara Wangxian menutupi bagian depan istana Kekaisaran Wuji. Ketika Kekaisaran Wuji dan semua pendeta mendengar suara ini, semua orang tercengang. Tanda seru. Suara itu sangat arogan. Kalimat pendek ini membawa sedikit ejekan. Pendeta Wang ini sebenarnya berani mengejek Kekaisaran Wuji. Semua orang melihat ke arah langit pada saat yang sama. Itu adalah sosok yang polos. Dia tidak memiliki kecemerlangan yang mempesona juga tidak memiliki aura yang kuat. Dia berpakaian putih bersih dan berjalan ke arah mereka perlahan. Tidak ada sedikit pun rasa takut, hormat, dan hormat di matanya. He Yuan, saudaramu ini benar-benar. Pria tua yang berdiri di samping He Yuan memandangi sosok Wangxian dan berbisik kepada He Yuan tanpa berkata-kata. Matanya berbinar dan dipenuhi dengan keterkejutan. Pria muda ini, tidak, iblis langit ini benar-benar tidak menaruh perhatian pada siapapun. He Yuan memandang Wangxian dengan ekspresi sedih. Dia sudah memiliki sedikit pemahaman tentang saudara laki-lakinya ini. Dia penurut. Ketika dia tangguh, dia tidak peduli apakah dia berasal dari sekte solipsistik atau Kekaisaran Wuji. Ini terutama terjadi ketika iblis langit membunuh 25 pembangkit tenaga listrik di tingkat ke-7 dari alam tembus pandang belum lama ini. Dengan kekuatan tempur yang mengerikan, saudara laki-lakinya ini telah mencapai tingkat ke-8 dari alam tembus pandang. Itu mengejutkan. Ketika seluruh klannya mendengar berita ini, semua orang sangat terkejut. Itu adalah tingkat ke-8 dari tingkat kekosongan Sitraf. Itu sebanding dengan kekuatan tempur terbaik dari klan He. Bahkan leluhur klan He pun merasa sedikit bingung. Ling Jianer melihat bahwa Wangxian bergegas mendekat hanya karena pembangkit tenaga listrik dari Kekaisaran Wuji meneriakkan namanya. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi aneh. Emosi khusus lahir di hatinya. Emosi semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Kurang ajar. Kekaisaran Wuji telah memerintahkan semua pendeta yang bersinar untuk datang sekarang. Kenapa kamu tidak datang? Apakah Anda tahu kejahatan Anda? Mata Tian Qingguang dipenuhi amarah saat melihat Wangxian. Dia berteriak dengan wajah dingin. Sombong dan sombong. Mengapa Anda tidak di sini untuk meminta maaf? Kepala Pusat Medis Cahaya Surgawi juga memandang Wangxian dan berteriak dengan suara yang dalam. Sekelompok ahli dari Kekaisaran Wuji juga mengangkat alis dan menatap Wangxian. Aura pembunuh samar terpancar dari beberapa ahli. Di wilayah yang luas, tidak ada yang berani mengabaikan Kekaisaran Wuji, bahkan dua negara adidaya lainnya. Wangxian melirik dua badut yang berbicara. Dia menatap He Yuan dan mengangguk padanya dengan lemah. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Ling Jianer dan dia tersenyum padanya. Hei, rekan sombong. Aku menyuruhmu untuk datang dan melihat luka kakakku. Jangan terlalu sombong. Wajah Wu Qingyan menjadi sedikit gelap saat melihat sikap Wangxian. Dia langsung berteriak. Apakah putra mahkota kota Wu Qing telah dirasuki oleh jiwa kegelapan? Wangxian mengangkat alisnya dan mengalihkan pandangannya ke arah para ahli Kekaisaran Wuji. Tatapannya tertuju pada sesepuh botak dengan mata hitam di tengah. Matanya menunjukkan tatapan serius. Dengan kekuatannya saat ini, meski dia telah membuat terobosan, dia masih jauh dari mampu melawan keberadaan seperti itu. Paling-paling, dia bisa bertahan di tangan sesepuh ini. Tentu saja, bisa bertahan sudah merupakan hal yang sangat bagus. Ini juga alasan mengapa Wangxian berani mengejek Kekaisaran Wuji. Karena dia tidak takut. Senior, izinkan saya melihat luka putra mahkota kota Wu Qing. Tidak takut bukan berarti dia bisa memprovokasi Kekaisaran Wuji. Wangxian menangkupkan tangannya dan berkata kepada Patriark bermata gelap. Anak muda, jika kamu memiliki kekuatan, kamu memiliki modal. Namun, terkadang Anda harus tetap low profile. Patriark mata gelap mengingatkan Wangxian dengan acuh tak acuh. Saya mengerti. Wangxian menangkupkan tangannya dan mengangguk. Aku akan melakukan yang terbaik. Baiklah. Jika Anda dapat menyembuhkan kota Qing, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda. Patriark mata gelap berkata kepada Wangxian dengan tenang. Ketika Wangxian mendengar kata-katanya, kilatan melintas di matanya. Jantungnya berdetak kencang.
Terima kasih, senior. Biarkan saya melihat situasi putra mahkota kota Wu Qing terlebih dahulu. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan segera berjalan menuju kota Wu Qing. Anak muda, kamu memang sombong. Namun, Anda harus memiliki sikap tertentu dalam hal kekuatan Anda. Anda harus memahami pentingnya rasa hormat dan rendah diri. Saat Wang Xian mendekat, Patriarch of Downlight, yang berdiri di samping putra mahkota kota Wu Qing, melirik Wang Xian dan memperingatkannya dengan cara menguliahi. Orang tua ini benar. Kekuatan tidak terkait dengan usia. Wang Xian memandang Patriarch of Downlight dengan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum. HMPH. Ketika leluhur Cheng Wang mendengar kata-kata sarkastik Wang Xian, matanya menunjukkan sedikit kedinginan. Akulah yang membuka jalan bagi pendeta yang bersinar. Junior, kamu harus tahu bagaimana bersyukur. Kamu tidak tahu rasa hormat dan rendah diri, dan kamu tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Tian Qingguang meludah dengan dingin dari samping. Kamu tidak punya hak untuk berbicara di depanku. Wang Xian melirik Tian Qingguang dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Setelah mendengar kata-katanya, Tian Qingguang hampir meledak karena marah. Matanya dipenuhi amarah. Haha, aku putri cahaya dan putra cahaya. Saya tidak tahu kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menyebut mereka sampah. Hari ini, setelah saya merawat putra mahkota kota Wu Qing, saya ingin Anda memberi saya penjelasan. Jika tidak, nenek moyang Cheng Wang menatap Wang Xian dan sedikit menyipitkan matanya. Kita lihat saja, ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, sudut mulutnya sedikit melengkung. Sepasang matanya menatap kota Wu Qing terapung dalam kehampaan. Kamu memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan kami. Saya tidak tahu bagaimana Anda memiliki keberanian untuk menjadi begitu sombong. Aku memanggilmu hanya untuk secercah harapan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat dibandingkan dengan patriark kami? Hehe, cerita yang menyedihkan, menggelikan, dan disesalkan. Ketika pendeta bercahaya di belakang leluhur Cheng Wang mendengar kata-katanya, mereka menatapnya dengan dingin. Di belakangnya, para pendeta yang bersinar juga menatap Wang Xian dengan dingin dan mengejeknya dengan suara rendah. Bahkan Wu Qingyan memandang Wang Xian dengan ketidaksenangan. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia harus melalui begitu banyak masalah untuk memanggilmu hanya untuk mengandalkanmu untuk menyembuhkannya? Ini hanya karena orang yang terluka adalah saudaranya. Dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk menyembuhkannya. Agak merepotkan untuk diserang oleh 17 jiwa kegelapan. Nenek moyang Cheng Wang melirik Wang Xian dengan dingin sebelum mengalihkan pandangannya ke Wu Qingcheng. Ekspresinya berangsur-angsur berubah serius. Dia menggerakkan lengannya dan tongkat yang megah muncul di tangannya. Di kepala tongkat itu ada gambar sosok bersayap yang menyerupai bidadari. Malaikat sedikit gemetar saat 17 malaikat kecil perlahan turun ke tubuh Wu Qingcheng. 17 jiwa kegelapan. Kekuatan patriark telah meningkat selangkah lagi. Dia pasti bisa mengusir mereka dengan mudah. Ini adalah malaikat cahaya. Setiap malaikat mengandung cahaya tak terbatas dan dapat mengusir semua kegelapan. Semua orang di sekitar dan bahkan di belakang tampak heran saat melihat serangan Morning Light Patriarch. 17 malaikat terang. Setiap malaikat cahaya mengandung energi yang tidak lebih rendah dari jiwa kegelapan. 17 malaikat cahaya bisa mengusir 17 jiwa kegelapan dari tubuh putra mahkota kota Wu Qing. Bab 1568 Santo Cahaya 7. Untuk menghancurkan jiwa kegelapan dengan kekuatan cahaya yang kuat membutuhkan kontrol yang tepat, terutama ketika kota Qing memiliki atribut kegelapan. Ini sangat sulit. Namun, kekuatan cahaya pagi telah meningkat cukup banyak. Malaikat cahaya ini tidak buruk. Mata Dark Eye Elder juga menatap tajam ke tempat ini. Dia berkomentar dengan acuh tak acuh ketika dia melihat serangan sesepuh cahaya pagi. Tanda seru. Meskipun putra mahkota telah diserang oleh 17 jiwa kegelapan, untungnya mereka semua berada di tingkat ke-6 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Dengan peningkatan kekuatanku, aku bisa secara akurat mengendalikan 20 malaikat cahaya. Tidak terlalu sulit untuk menghadapi jiwa kegelapan. Ketika Downlight Patriarch mendengar kata-kata Dark Eye Patriarch, dia berkata dengan acuh tak acuh. Mengendalikan 20 malaikat cahaya. Kontrol Downlight Patriarch atas cahaya sangat menakutkan. Ya, itu terlalu kuat. Kalau saja saya memiliki kendali yang begitu kuat, itu akan luar biasa.
Patriark layak menjadi patriark. Dalam hal kontrol atas atribut cahaya, tidak ada yang bisa menandinginya. Sepertinya jiwa gelap di tubuh putra mahkota dapat dengan cepat dihilangkan. Di sekitarnya, ketika semua orang melihat Patriark Cahaya Pagi mengendalikan 17 malaikat cahaya ke dalam tubuh kota Wuking, semua pendeta yang bersinar tampak takjub di wajah mereka. Kontrol atas cahaya seperti itu memang layak menjadi imam bercahaya nomor 1. Ketika Wang Xian melihat gerakan Patriark Cahaya Pagi, dia mengangkat alisnya sedikit dan menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Seperti yang diharapkan dari seorang imam yang bersinar di tingkat ke-8 dari tingkat kekosongan tembus pandang. Kemampuan kontrolnya memang kuat. Wang Xian tidak menahan diri dan langsung memuji. HMPH, dengan kekuatanmu, kamu tidak berhak menghakimi patriark kami. Tonton saja dengan mata terbuka lebar dan perluas wawasan Anda. Ketika Tian Qingguang mendengar kata-katanya, dia menatap Wang Xian dengan wajah muram dan berkata dengan nada mengejek. Wu Qingyan mengepalkan tinjunya pada Wang Xian dan mengangkat kepalanya sedikit. Wang Xian tidak mengalihkan pandangannya. Mata naga api dan cahayanya menatap langsung ke tubuh Wu Qingcheng. Dia merasa bahwa jiwa kegelapan dalam tubuh Wu Qingcheng tidak sesederhana itu. Jiwa-jiwa kegelapan ini sepenuhnya lengkap dan memiliki kecerdasan yang kuat. Mereka telah bergabung. Seperti yang diharapkan Wang Xian, ketika 17 malaikat cahaya memasuki tubuh kota Wuking dan akan menghancurkan jiwa kegelapan, semua jiwa kegelapan benar-benar bergabung. Hah! Nenek moyang cahaya pagi sedikit terpana ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Ketika dia merasakan bahwa jiwa kegelapan di tubuh kota Wuking akan bergabung, ekspresinya sedikit berubah. Dia melirik Wang Xian dengan heran dan auranya bergetar. HMPH, meski mereka bergabung, mereka pasti akan mati hari ini. Beraninya mereka tinggal di tubuh putra mahkota kota Wuking. Bersiaplah untuk dimurnikan. Rasa percaya diri yang kuat muncul di wajah leluhur Cheng Wang. Staf Radiant Angel di tangannya bergetar sekali lagi. 3 malaikat bercahaya muncul dan jatuh ke dalam tubuh kota Wuking. Mereka menggunakan kendali kuat mereka untuk menekan jiwa kegelapan. Bahkan Wang Xian harus mengakui kekuatan nenek moyang cahaya pagi. Dia memang layak menjadi pelopor pendeta yang bersinar. Dengan kekuatannya saat ini, dia memang mampu mengendalikan jiwa kegelapan. Wang Xian memperhatikan dari samping saat dia bergumam. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ekspresinya langsung berubah serius. Ini menyusahkan. Berhenti segera. Wang Xian dengan cepat berkata kepada Patriark Cahaya Fajar. Diam. Jangan bicara omong kosong saat Patriark kami mengusirmu. Seorang anak yang mengira dia bisa mengganggu Patriark kita hanya karena dia memiliki kekuatan. Dia tidak tahu tempatnya. Begitu Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, 2 pendeta cahaya berteriak dengan dingin dari samping. Ini buruk. Begitu kedua pendeta cahaya menyelesaikan kata-kata mereka, jantung leluhur Cheng Wang berdetak kencang dan ekspresinya berubah menjadi jelek. Keluar. Dia segera berteriak dan 20 malaikat cahaya terbang keluar dari tubuh Wu Qingcheng. Raungan-raungan. Pada saat ini, Wu Qingcheng tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang mengental darah. Setelah itu, jeritan yang mengental darah berubah menjadi raungan binatang buas yang menakutkan. Raungan itu dipenuhi dengan ekspresi brutal. Mata Wu Qingcheng berubah dengan cepat seperti binatang buas. Melahap. 17 jiwa kegelapan sebenarnya sedang dilahap. Mereka akan bergabung menjadi satu dan berevolusi. Melihat pemandangan ini, tubuh leluhur cahaya fajar bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Dia menatap tubuh Wu Qingcheng dan ekspresinya terus berubah. Apa yang telah terjadi? Patriark Dark Eye muncul di depan Wu Qingcheng dalam sekejap dan menatapnya. Tubuh Wu Qingcheng gemetar hebat. Wajah, perut, dan lengannya melotot satu demi satu. Kulitnya sobek seolah akan meledak. Makhluk jahat, jika kamu berani menyakiti nyawa keturunanku, aku akan mengubahmu menjadi abu. Mata gelap Patriark menggeram dengan suara yang dalam saat aura yang menakutkan dan brutal menyerbu ke dalam tubuh kota Wuking. Pada saat ini, Patriark Dark Eye seperti dewa iblis kegelapan yang terbangun, memandang ke bawah ke seluruh dunia. Jiwa kegelapan di tubuh kota Wuking merasakan aura ini dan langsung terdiam. Kulit mereka mulai pulih. Celepuk. Pada saat ini, Patriark Downlight yang berdiri di samping merasakan aura ini dan segera berlutut. Tuan murid gelap, ini salahku.
Saya tidak menyangka bahwa kelompok jiwa kegelapan ini akan benar-benar melahap dan berevolusi satu sama lain. Sekarang saya. Dia berlutut di samping pupil gelap nenek moyang, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Ketika semua pendeta yang bersinar di sekitarnya melihat cahaya fajar leluhur berlutut, hati mereka menjadi dingin. Apakah ada cara lain? Murid gelap leluhur berdiri di sana dan melirik cahaya fajar leluhur, ekspresinya perlahan tenggelam. Kecuali ada pendeta yang bersinar di level 9 dari wawasan kosong, jika tidak. Morning Light Patriarch berkata dengan ekspresi yang sangat jelek. Tidak ada pendeta yang bersinar di tingkat 9 dari kekosongan wawasan di seluruh benua transendensi. Kata-katanya membuat semua orang di dinasti Wuji terlihat sangat jelek. Ini berarti putra mahkota kota Wuking akan jatuh. Kematian putra mahkota adalah peristiwa besar bagi seluruh dinasti Wuji. Semua orang di sekitar mereka terdiam. Ekspresi mereka jelek. Semua pendeta yang bersinar, selidiki kota King. Jika ada yang bisa menyembuhkannya, Kekaisaran Wuji kami akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Pada saat ini, mata gelap Patriark tanpa ekspresi melirik ke semua pendeta yang bersinar dan berkata dengan dingin. Semua orang bisa merasakan tekanan samar datang dari tubuhnya. Beberapa yang lebih lemah mengeluarkan keringat dingin di dahi mereka. Semua pendeta yang bersinar ragu sejenak sebelum mengambil 2 langkah ke depan. Mereka dengan hati-hati menaksir putra mahkota kota Wuking yang melayang di udara. Kakak laki-laki, kota King. Orang-orang dari Kekaisaran Wuji mengepalkan tangan mereka dengan erat di sekitarnya. Ekspresi mereka sangat jelek. Semua orang dari klan He dan Kekaisaran Bingxin memandang dengan takjub. Mereka tidak menyangka bahwa putra mahkota kota kerajaan Wuji akan benar-benar mati di tangan jiwa kegelapan. Saya ingin 3 mutiara cahaya dari tingkat ke-8 dari tahap interpretasi kehampaan dan 10 mutiara cahaya dari tingkat ke-7 dari tahap interpretasi void. Pada saat ini, Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sekeliling dengan mudah. Tatapannya mendarat di kota Wuking saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Suaranya bergema di telinga semua orang di sekitar.